Jika kamu bisa diam, maka kamu bisa menang. Jika kamu bisa menahan lidahmu, maka tak ada yang bisa menahan kekuatanmu. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia memaksamu untuk bereaksi, berkomentar, membela diri setiap saat tanpa henti? Kita hidup di dunia yang bising, bukan hanya suara di luar, tapi suara di dalam diri kita sendiri. Kemarahan, ketakutan, ego. Video ini bukan untuk semua orang. Ini untuk mereka yang haus akan pengendalian diri. Untuk mereka yang tahu bahwa kebebasan sejati datang bukan dari membalas, tapi dari menguasai diri. Hari ini, kita akan memulai sesuatu yang sunyi, dan karena itu sangat kuat. 7 hari latihan diam. Bukan diam sebagai pelarian, tapi diam sebagai kekuatan. Diam sebagai jalan menuju kekuasaan atas diri sendiri. Sebelum kita mulai, jika kamu percaya bahwa dunia butuh lebih banyak ketenangan, lebih banyak pengendalian, klik like dan subscribe sekarang. Karena video ini bisa menjadi suara dalam sunyimu. Hari pertama, diam saat diserang. Epictetus pernah berkata, jika kamu tersinggung, itu bukan karena apa yang dikatakan, tapi karena kamu membiarkan dirimu tersinggung. Hari pertama dimulai dengan latihan yang paling sulit. Diam ketika kamu diserang. Ketika seseorang menuduhmu, memfitnahmu, merendahkanmu, jangan membela diri, jangan menjelaskan, jangan memohon pemahaman. Diamlah, karena diammu, jika benar, lebih keras dari 1000 kata. Bayangkan seseorang menyebarkan gosip tentangmu. Egomu ingin berteriak, itu tidak benar. Tapi latihan hari ini, kamu menatapnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamu tersenyum tipis, lalu kamu pergi. Kamu tidak mengabaikan, kamu menguasai. Kita tidak dikalahkan oleh serangan orang lain. Kita dikalahkan oleh respons kita sendiri. Hari kedua, diam saat ingin menang. Marcus Aurelius berkata, jangan pernah berdebat demi kemenangan. Berdebatlah demi kebenaran atau diamlah. Hari kedua, diam ketika kamu tergoda untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kadang kita tidak bisa menahan hasrat untuk berkata, aku tahu lebih baik, aku lebih pintar, tapi kebenaran tidak butuh promosi. Kamu duduk dalam rapat, seseorang menyampaikan ide yang keliru. Ego ingin mencela, tapi latihan hari ini, diam. Biarkan mereka berbicara, dengarkan, lihat apa yang tersingkap. Terkadang, dengan tidak menanggapi, kamu membiarkan kebenaran membela dirinya sendiri. Diam bukan kekalahan. Diam adalah menunda balasan agar kebenaran yang menang. Hari ketiga, diam saat emosi menggelegak. Seneca berkata, tak ada yang lebih merusak jiwa dibanding meledak karena emosi sesaat. Hari ketiga adalah inti dari stoicisme. Diam saat marah. Marah membuat suara dalam hati kita menggelegar. Tapi justru disitulah latihan dimulai. Saat kamu ingin berteriak, menangis, atau membalas, kamu diam, kamu tahan, kamu biarkan amarah menguap dalam keheningan. Bayangkan, kekasihmu memicu emosi terdalam. Kau ingin balas, tapi kali ini, kamu tarik napas. Kamu tidak mengirim pesan itu. Kamu biarkan 24 jam berlalu. Dan dalam keheningan itu, kamu menyelamatkan hubungan atau harga dirimu. Diammu adalah tameng. Bukan karena kamu takut,
tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak bereaksi. Hari keempat, diam saat tak dipahami. Orang bijak tidak menjelaskan dirinya kepada setiap orang, karena kebijaksanaan sejati hanya dikenali oleh yang mencari. Hari ini, diam ketika kamu tidak dimengerti. Kita semua pernah menjelaskan diri kita berkali-kali, tapi ada momen di mana penjelasan tidak akan merubah apa-apa. Bayangkan, seseorang salah paham pada niat baikmu. Kamu ingin menjelaskan, menyusun argumen, membujuk. Tapi latihan hari ini adalah diam. Karena kadang semakin kamu menjelaskan, semakin jauh mereka dari kebenaran. Orang yang tidak mau memahami tidak akan mengerti, bahkan jika kamu menjelaskan seumur hidup. Hari kelima, diam dari omongan negatif. Zeno berkata, orang yang banyak bicara tentang aib orang lain sedang membuka jalan untuk aib dirinya sendiri. Hari kelima, diam dari gosip, dari keluhan, dari celaan. Kita mudah terlibat dalam percakapan beracun. Tapi hari ini, ketika obrolan mulai mengarah pada celaan orang lain dan kamu mundur, bayangkan rekan kerja mulai membicarakan atasan. Kamu tidak ikut, kamu tidak senyum-senyum setuju. Kamu hanya diam, dan diam itu menyelamatkan harga dirimu. Latihan hari ini bukan hanya tentang apa yang tidak kamu katakan, tapi siapa yang tidak kamu lukai diam-diam. Hari keenam, diam di tengah kekacauan. Dalam badai, kekuatan bukan terletak pada teriakan, tapi pada ketenangan. Hari ini, saat dunia di sekitarmu kacau, panik, marah, kamu diam. Bayangkan, di jalanan, seseorang menyalipmu dengan kasar. Orang lain akan membalas, kamu hanya tersenyum. Karena latihan hari ini adalah menjadi pusat badai yang tenang. Dalam kekacauan, diam bukan pasrah. Diam adalah kekuasaan. Dan dunia akan mulai bertanya, siapa dia yang tidak tergoyahkan oleh badai? Hari ketujuh, diam untuk mendengar diri sendiri. Dalam keheningan, jiwa bicara. Hari terakhir, hari ini, kau diam bukan karena orang lain, tapi karena kamu ingin mendengarkan dirimu sendiri. Heningkan dunia luar. Lepaskan notifikasi, matikan semua layar, duduk diameter, dengarkan dirimu sendiri. Bayangkan jika kamu bisa, ambil waktu 30 menit hanya untuk duduk diam, tanpa musik, tanpa distraksi. Tanyakan, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang aku hindari? Hari ini, kau sadar, suara terdalam tidak pernah datang dari keramaian, tapi dari keheningan. 7 hari diam bukan tentang menahan kata, tapi tentang membangun kekuasaan atas dirimu sendiri. Karena orang yang bisa menguasai responsnya adalah orang yang tidak bisa dikendalikan siapapun. Buddha berkata, ia yang menaklukkan dirinya sendiri lebih hebat dari ia yang menaklukkan ribuan musuh. Jika kamu merasa latihan ini menyentuh batinmu, jika kamu merasa dunia ini butuh lebih banyak keheningan, tolong bantu sebarkan. Klik like, tekan subscribe, dan bagikan ke seseorang yang sedang berjuang. Karena terkadang, satu momen diam bisa menyelamatkan seseorang dari kehancuran. Dari 7 latihan diam ini, yang mana paling mengguncang atau paling sulit untuk kamu jalani? Pernahkah kamu memilih diam dan ternyata itu menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk? Ceritakan pengalaman pribadimu di kolom komentar. Karena mungkin dalam keheningan ceritamu
ada seseorang yang sedang menemukan kekuatannya kembali. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.